Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 5 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat si Kate Kelvin dan si Nurul Tunjung, si Priska dan juga si Alia Siatel dan juga si Broko Kroni. Dia juga akan masuk ke gedung itu untuk menghapus bukti-bukti kecelakaannya Pak Arman sama Budiana. Lalu si Broko Kroni juga sama si Alia Siatel dan si Nurul Tunjung, si Priska dan juga si Kate Kelvin juga dia masuk ke gedung itu. Lalu di sisi lain terlihat di sini para buana juga sampailah ke kantor Cahaya Nanda. Dia juga akan membuktikan bahwa benar apa enggaknya kantor Cahaya Nanda kebakaran. Pas dia sampai ke sana tiba-tiba dia menerima video callan dari si Livia. Lalu si Livia juga mengasih tahu kepada ibunya yaitu para buana bahwa Pasha tadi datang ke rumah untuk meminta warisan. Lalu para juga dia ngomong kepada si Livia, saya tidak akan mengasihkan warisan itu kepada Pasha sepeser pun, kata Bu Farah kepada si Nurul Tunjung, si Livia. Dasar para buana dia tidak sadar bahwa dia lagi ngobrol dan lagi video callan sama si Livia memasalahkan masalah warisan. Tiba-tiba di sisi lain Pasha juga sampailah ke kantor Cahaya Nanda. Di sini terlihat Pasha juga dia melihatin Bu Farah dan mendengarkan pembicaraannya Bu Farah. Pasha juga dia sangat kaget mendengar pembicaraan Bu Farah bahwa dia tidak akan mengasih sepeser pun hak warisannya dia. Di sini Pasha juga dia ngomong dalam batinnya, ini tidak bisa dibiarin. Saya harus melanjutkan masalah ini ke jalur hukum, kata batinnya Pasha. Lalu terlihat para buana juga dia sudah video callan sama si Livia, dia juga menekok ke belakang. Di sini dia juga curiga tadi kayak ada orang, kata batinnya para buana. Lalu Bu Farah juga dia menaik kena mobil. Pas mau naik kena mobil dia juga masih penasaran, dia juga menengok ke belakang lagi. Dia sangat-sangat yakin tadi ada orang. Lalu dia juga langsung masuk ke mobil. Lalu terlihat di sisi lain Dewa yang mau melihat CCTV di gedung itu, tiba-tiba dia menerima telepon dari si Alia Siatel dan dia juga dia karena panik menelpon Nana tidak diangkat dan menelpon Suketi tidak diangkat. Dia juga langsung pergi pulang. Singkat cerita sampailah ke rumahnya. Dewa juga dia sambil teriak-teriak memanggil-manggil Nana. Pas dia lagi berteriak-teriak memanggil Nana, datanglah Suketi. Lalu Suketi juga dia ngomong kepada Dewa, ada apa Pak Dewa? Pak Dewa memanggil-manggil Nana, Nana ada sama Junior di kamarnya, kenapa harus teriak-teriak, kata Suketi kepada Dewa. Dewa juga sangat kaget setelah Suketi ngomong kayak gitu. Dewa juga di sini dia juga benar-benar sangat ketipu oleh orang yang telah mengibuli dirinya. Lalu Dewa juga langsung pergi ke kamarnya Nana. Pas sampai ke kamarnya Nana, di sini Nana yang lagi mengasuh Junior dan Dewa juga ngomong kepada Nana. Terjadilah di sini cekcok antara Dewa sama Nana dan Dewa juga mengatakan semuanya kepada Nana. Kenapa kamu tidak mengangkat telepon dari saya? Nah, kata Dewa kepada Nana. Di sini juga Dewa juga mengasih tahu bahwa dia ada yang neror, ternyata ini cuman bohong aja. Nana juga sangat kaget mendengar omongan suaminya yaitu Dewa. Dia ada yang neror karena Junior sama Nana diculik. Lalu sini Nana juga dia sangat merasa bersalah, dia tidak mengangkat telepon suaminya. Dewa juga langsung pergi lagi untuk ke gedung itu. Nana juga dia memanggil-manggil Dewa dan meninggalkan Junior di kamar. Terlihat Dewa juga langsung pergi tidak menghiraukan panggilan Nana untuk pergi lagi ke gedung itu untuk melihat CCTV. Lalu Dewa juga langsung masuk ke mobil dan dia juga langsung berangkat pergi dari rumahnya untuk menuju ke gedung itu. Nana juga dia cuman melihatin Dewa yang sudah pergi. Terlihat di sisi lain, di sini si Nurul Tunjung, si Alia Siatel sama si Kate Kelvin dan si Nurul Tunjung, si Priska dan si Broko Kroni, dia juga masuk ke gedung itu untuk menghapus semua bukti-bukti Pak Arman dan Budiana kecelakaan. Terlihat si Broko Kroni sama si
Kelvin juga suruh menghapus video itu, tapi di sisi lain di sini si Brokokroni ngomong dalam batinnya, ini kalau dihapus semua saya tidak bisa mengancam si Kelvin, saya tidak bisa mendapatkan uang, kata si Brokokroni. Lalu si Brokokroni juga dia keluar dan dia juga mematikan listriknya. Lalu terlihat yang ada di ruang CCTV di sini, pegawai ruang CCTV juga dia langsung keluar akan membenarkan listriknya. Tiba-tiba pas di tempat itu ketemu sama si Brokokroni. Singkat cerita, penjaga ruang CCTV juga disodok oleh si Brokokroni dan dia juga mengasihkan flashdisk kepada penjaga CCTV itu harus semua dipindahkan ke flashdisk ini, kata si Brokokroni. Singkat cerita di sini juga semua video yang bukti-bukti Pak Arman sama Bu Diana kecelakaan dipindahkan ke flashdisk yang sudah dikasihkan oleh si Brokokroni. Lalu singkat cerita dia juga sudah beres menghapus semua video itu, dia juga pada pergi. Lalu di sisi lain Dewa juga sampailah ke tempat itu, dia juga langsung masuk ke ruang CCTV. Lalu Dewa juga dia ngomong ke penjaga ruang CCTV. Di sini Dewa juga menunjuk ke komputer, kenapa kok di sini ada yang dihapus masalah video ini ada yang aneh, kata Dewa kepada penjaga CCTV itu. Lalu di sini dia juga sangat marah kepada Dewa, saya tidak mungkin menghapus masalah ini Pak, kata penjaga ruang CCTV. Di sini Dewa juga terjadilah cekcok antara penjaga ruang CCTV sama Dewa. Saya benar-benar saya sangat yakin ini ada yang menghapus, kata Dewa sambil pergi dari ruang CCTV itu. Lalu pas di luar dia juga mencari lagi di mana ada CCTV di sekitar sini, kata batinnya Dewa. Lalu Dewa juga menemukan lagi gedung yang ada CCTV-an, dia di sana juga dia langsung masuk dan ternyata di situ juga sama kayak di tempat yang pertama tadi. Di sini terlihat CCTV juga ada yang dihapus sebagian. Dewa sangat yakin ini ada yang menghapusnya. Lalu terlihat pegawai gedung CCTV juga dia ngomong kepada Dewa, saya hari-hari itu tidak kerja, saya baru masuk, kata orang ini. Lalu Dewa juga pas orang ini sudah ngomong kayak gitu, Dewa juga melihat uang di saku celananya. Lalu di dalam batinnya Dewa ini sangat yakin ini ada yang membayar dirinya, kata batinnya Dewa. Lalu Dewa juga dia pergi lagi ke ruang CCTV yang lain dan ternyata di sini juga sama kayak penjaga CCTV yang lain. Dilihat Dewa juga melihat CCTV sama ada yang dihapus. Lalu Dewa juga sudah ngomong kayak gitu, dia juga melihat ada uang di atas meja penjaga ruang CCTV itu. Di sini Dewa juga sangat yakin ini adalah perbuatan si Alia, si Atel dan si Kelvin dan si Nurul Tunjung, si Friska. Sambil Dewa melihatin uang yang ada di atas meja itu yang ditutupin sama buku. Terlihat Dewa juga dia sudah melihat CCTV di situ tidak ada bukti, dia juga langsung pergi pulang menuju ke rumahnya dan akan mencari lagi bukti-bukti yang lain dan mencari lagi kalau ada CCTV di tempat lain. Lalu Dewa juga langsung dia pergi dari tempat itu dan dia juga masih dia mencari-cari gedung yang ada CCTV-nya. Lalu di sisi lain terlihat di sini si Kelvin sama si Nurul Tunjung, si Alia Syatel dan si Nurul Tunjung, si Friska dia juga pergi dari tempat itu karena sudah beres pekerjaannya, sudah menghapus bukti-bukti Pak Arman sama Bu Diana kecelakaan. Pasti Kelvin sama si Alia Syatel sama si Nurul Tunjung pergi, dia juga datanglah si Brokokroni. Lalu si Brokokroni juga mengambil flashdisk ke penjaga ruang CCTV itu karena sudah dipindahin semua ke flashdisk yang sudah dikasihkan oleh si Brokokroni. Lalu si Brokokroni juga dia mengasihkan uang kepada penjaga ruang CCTV itu. Lalu si Brokokroni juga dia pergi mengikuti si Alia Syatel sama si Nurul Tunjung, si Friska dan juga si Kelvin.
Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 5 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Min Barelo Lobati Soledad karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.